Pandai Sike merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar. Daerah ini memiliki luas sekitar 23,14 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa. Hingga saat ini, telah berkembang sekitar 8 suku yang tinggal di Pandai Sike, yaitu Koto Sungai Gurah, Koto Tibalai, Koto Limoparui, Koto Gantiang, Guci, Sikumbang, Pisang, Panyalai, dan Jamba. Umumnya, penduduk Pandai Sike pandai membuat kerupuk jange. Keindahan alam nagari Pandai Sike yang indah dapat memanjakan mata siapapun yang mengunjunginya. Sejarahnya Pandai Sike kau kan bagian dari 10 Koto. Nah, 10 Koto itu bagian dari Batipuah sebenarnya. Jadi Batipuah 10 Koto itu satu kesatuan. Itulah ada sejak zaman Pagaruyung. Sejak zaman Pagaruyung berarti bila tuh? Di sekitar zaman Aditya Warman 1400. Kalau ditanya bukti sejarah Pandai Sike tahun 1400 tidak bisa ditunjukkan Anda. Ada prasasti ataupun tidak ada. Cuma dek karena sedonya orang tahu Pandai Sike itu di 10 Koto kan. 10 Koto itu sebutannya Batipuah 10 Koto. Itu bagian dari struktur Pagaruyung, pemerintahan Pagaruyung sejak zaman Aditya Warman. Kalau sejarah Nanagata Tuli di zaman Padri 1820-an kan, ada Haji Miskin namanya, ada dalam catatan sejarah itu, dan Miskin itu dari Pandai Sike. Sejarah Nanabe barunya ya seluruhnya lah dalam koran-koran, majalah-majalah Lamun, tapi zaman Belanda tahun 1920 ada foto-foto Pandai Sike. Sebenarnya makanan enggak khas, cuma orang Pandai Sike itu dari dulu punya keistimewaan bisa berkerupuk jange. Dan sejak dulu katanya. Sejak dulu ada yang merantau. Kalau merantau itu punya spesialisasi, misalnya di bidang studio foto. Nah, Pandai Sike merantaunya punya studio foto dulu. Nah, inilah umum lah. Itu dulu. Daerah ini memiliki kebudayaan yang sangat kental. Pandai Sike merupakan salah satu daerah yang melestarikan salah satu budaya peninggalan Minangkabau, yaitu seni tenun. Kain tenun songket Pandai Sike merupakan hasil seni kerajinan yang sudah dikenal sejak lama di Indonesia, sehingga diabadikan ke dalam uang pecahan 5.000. Keberadaan seni tenun Pandai Sike sudah ada sejak sekitar tahun 1976. Tenun itu asal usulnya itu karena bagian dari Batipuah juga. Orang Pandai Sike itu tenun, karenanya itu bagian dari Batipuah. Jadi dulu lawat tenun juga orang Italah misalnya. Italah, Batipuah. Jadi kalau Basubuk ini kain-kain lama untuk contoh kain antik. Itu umumnya buatan Batipuah, bukan buatan Pandai Sike. Nah, semua orang Pandai Sike yang lebih aktif memproduksi gitu, komersial. Tapi sebenarnya ciri khas kain tenun Pandai Sike itu kain tenun Batipuah. Walaupun tenun sebenarnya di Sumatera Barat seluruhnya ada kan, di Kota Gadang ada, di Sungaiang ada, di Kubang, di Kumbua. Tapi tenun Pandai Sike punya ciri khas sebenarnya. Karakteristik kain Batipuah. Ada aja dia kain Batipuah, kain lamo. Biasanya panuah, artinya motif tuh di tenun panuah. Terus
Nggak bintik-bintik saya lah. Itu kan beberapa hari lalu, festival itu kan program pemerintah menggiatkan balik ekonomi pariwisata setelah pandemi. Di seluruh negara di tanah datar kau disuruh lama dengan keramaian deh pemerintah. Antaranya Dewa miskin itu. Final lain ya Singgalang gitu, kayak batu sangka gitu. Tarian juga. Tapi Wanan Sari itu seluruh warga Pedisi, yang Pedisinan ada satu pakai songket. Tapi rasanya antusias masyarakat itu memang full bro. Sike dan kain tanun itu ya enggak barang galeh atau enggak barang jualan. Saya memang bagian dari budaya Ramadi Sike. Ramadi Siko kalau Pedisi sudah nikah pasti dibalian songket oleh suami, keluarga suaminya kayak. Dan itu nanti songket itu dipertahankan oleh pola buru sampai selama-lamanya. Kalau ada acara-acara ke rumah suami itu kan pakai. Sejarahnya agak lama tuh. Sejak zaman Belanda pun sebelum Perang Dunia. Ini nama daerah aku makmur, daerah Sumatera Barat walaupun dijajah Belanda. Pemerintah Belanda pun maduan serpo kini pameran pasar malam gitu. Jadi itu menggiatkan kerajinan seluruhnya. Apa pandai orang, pandai besi, pandai perak, kerajinan seluruh barang kerajinan lah itu dihadirkan di pasar malam. Itu beberapa kali dia don tuh. Nah di antara non hadir itu kalau untuk songket silungkang di Pandisike, nong Rajon, Pandisike betul saja. Di antara itu jadi bahan atau orang selukang mantan bahan kemari banang dasarnya kalau yang katun atau sutra banang amehnya ya bali di bukit ini. Jadi ciri khas songket kalau tidak pakai banang ameh tidak songket. Yo untuk pola tuh juga dia mengganti bahan katun dia warna kan. Tadi ciri khasnya model kain betipu. Jadi yang lainnya makanya selungkang ya. Bisa aja selungkang tuh motifnya total aja, bunga-bunga aja serak. Songket tuh dari zaman dulunya. Nampal yang dominan itu untuk selendang. Selendang bukan di kepala, selendang di dulu narancak tuh selendang di siku saja. Orang laki-laki pakai songket juga si sampiang. Saluan daro, jadi itu saluan pakai songket. Kalau orang Turki ya, itu kurang beralih pengantin atau namanya wedding organizer, namanya punya inovasi itu sebenarnya tidak ada gitu. Namanya kan kesatuannya pantan sama suri nanti mau sekali suri untuk merapian bandang contohnya tidak lengkap bulan lah cuma dia kalau narancak 3 bulan dengan kualitas. Nah itulah khasnya Pandisike itu seluruh kaum wanita tuh pandai bertanding. Jadi tidak profesional, tidak orang profesinya itu lah. Kalau misalnya tukang lambe kursi kan beberapa orang dalam sekampung ya. Di kampung ada orang pandai kursi ya. Kursi pandai kan. Padahal sulit ya. Nah. Terus hanya Itu baru akhir-akhir kau laki-laki satu. Nah itu turun dulu. Hampir tidak ada, baru akhir-akhir kalau ada nama modifikasi. Biasanya motifnya baru dulu itu taruh juga, tidak lupa. Jadi kalau pemilihannya di antara beberapa motif ada sekian banyak motif ya terserah aja mau pilih yang mau ingin selendang ya, ingin motif itu bisa satunya. Itulah makna itu agak susah membuktikannya. Ada orang menyebut iko artinya, misalnya motif bicara buang artinya itu ya. Apa sendiri kurang yakin ya.
Ini bantu nah kan eh, itu tadi songket itu kok bagian dari budaya orang Mesir sehari-hari. Jadi setiap keluarga itu punya songket di rumah ya. Punya. Baik nang kualitas ramah menengah itu rancak. Jadi waktu anak gadis wak ingin belajar tenun tentu dicari contoh kakak ini. Ulah pensi. Ini adalah salah satu rumah peninggalan yang digunakan sebagai tempat pembuatan dan perdagangan kain tenun milik pribadi sebuah keluarga pada tahun 1978. Rumah ini dimiliki oleh Hajah Sanwar binti Ulumuddin dan A. Ramli Datu Arangkayosati, yaitu seorang pelukis sekaligus pengukir handal. Di halaman sebelah kanan rumah tenun Pusako Pandai Sike, terdapat sebuah tembok berkeramik hitam dengan tulisan Rumah Tenun Pusako Pandai Sike yang dibuat sebagai penanda rumah tersebut. Tepat di hadapan rumah, terdapat sepasang rangkiang atau lumbang padi dengan kolam ikan yang serasi. Rumah ini berwarna coklat yang dibangun dari kayu. Di dalam rumah, terdapat beberapa barang peninggalan yang terlihat masih terawat, seperti tenun yang disimpan di dalam lemari besar yang berada tepat di hadapan pintu utama. Kau ada orang tua kira tahun 70-an. Ada idealis tujuan apa tujuan CPT sih yang galeh. Kekecilan program pemerintah. Ada.
pemilihan benang tenun, benang yang digunakan adalah katun atau benang sutra, tergantung pemesanan konsumen. Benang emas adalah benang wajib yang digunakan untuk membuat kain songket di Pandai Sike. Tenun Pandai Sike memiliki motif tenun yang beragam. Namun, tenun khas yang sering ditemukan adalah tenun wajik atau sungayang yang terinspirasi dari makanan khas Minangkabau. Pemilihan motif biasanya dengan melihat alam di sekitar, seperti tumbuh-tumbuhan, makanan, dan yang lainnya. Motif yang telah dipatenkan oleh Pandai Sike dan tidak dapat ditiru oleh daerah lain yang biasanya dipamerkan di kantor wali nagari setempat. Salah satu pembeda songket Pandai Sike dengan songket lainnya adalah dari motif tenun. Seni tenun Pandai Sike merupakan seni yang sudah turun-temurun dari para leluhur. Biasanya, setiap orang tua mengajarkan cara menenun kepada anak-anaknya, sehingga rata-rata pemuda-pemudi pandai menenun. Dulu, seni tenun hanya diturunkan kepada anak perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, karena faktor ekonomi dan kebutuhan atas pekerjaan, maka laki-laki juga dapat mempelajari cara menenun. Warisan pengetahuan pembuatan tenun Pandai Sike diwariskan secara turun-temurun hanya untuk penduduk asli Pandai Sike. Masyarakat luar juga dapat memiliki ilmu menenun ini, namun hanya jika menikah dengan penduduk asli Pandai Sike. Dalam pengerjaannya, tenun dapat diselesaikan kira-kira selama 2 minggu hingga 1 bulan. Kain tenun yang diselesaikan oleh penenun biasanya sampai 4 pasang dalam sebulan. Biasanya, tenun Pandai Sike digunakan untuk acara pernikahan adat Minangkabau atau festival acara adat. Saat ini, penggunaan kain songket telah memiliki banyak pembaharuan yang dapat ditemukan pada benda hias dan benda pakai, seperti hiasan dinding, kain sarung, selendang, dompet, tas, dan ikat kepala.
Salah satu cara untuk mewarisi tenun songket adalah dengan memanfaatkan media sosial. Selain itu, pemanfaatan parade 1000 songket juga dilakukan selama setahun sekali yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk melestarikan dan mempromosikan tenun Pandai Sike.